Organisasi sebagai salah satu entitas sosial tidak dapat dilepaskan dari politik. Setiap orang dalam organisasi menggunakan taktik dan strateginya masing-masing untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas, baik itu berupa distribusi informasi, kekuasaan, karir, maupun penghargaan lainnya. Pada dasarnya, politik adalah suatu jaringan interaksi antar manusia dengan kekuasaan diperoleh, ditransfer, dan digunakan. Dan pusat analisis dari politik itu sendiri adalah kekuasaan dan pengaruh. Dan kekuasaan itu sendiri didefinisikan sebagai suatu kemampuan atau potensi dari seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar ikut dengan apa yang ia katakan atau ia perintahkan. Kekuasaan dan politik merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ketika kita berbicara tentang politik, maka kita sebenarnya membahas tentang strategi atau taktik untuk memperoleh kekuasaan. Kekuasaan dalam politik berarti mengumpulkan dan menggunakan setiap energi dari setiap orang dalam kelompok untuk mendapatkan kekuasaan dan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kekuasaan itu sendiri dapat diperoleh melalui politik, yang mana dapat diperoleh dari sumber-sumber kekuasaan itu sendiri. Sumber-sumber kekuasaan itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sumber kekuasaan pribadi dan kekuasaan berdasarkan kedudukan. Kekuasaan berdasarkan kedudukan itu sendiri terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu kewenangan formal, kontrol terhadap sumber daya dan imbalan, kontrol terhadap hukuman, kontrol terhadap informasi, dan kontrol ekologis. Sedangkan kekuasaan yang berasal dari pribadi yaitu ada keahlian, karisma, dan kesetiaan. Selanjutnya, reaksi terhadap perolehan dan penggunaan kekuatan dan politik. Menurut Lee dalam bukunya The Power Principle, membagi proses mempengaruhi menjadi 3 macam. Yang pertama, mempengaruhi dengan paksaan. Mempengaruhi dengan paksaan ini akan menghasilkan efek rasa takut, di mana akan timbul permusuhan, pertengkaran, kepatuhan terpaksa, serta hubungan yang sementara. Yang kedua, mempengaruhi berdasarkan manfaat. Mempengaruhi berdasarkan manfaat akan menghasilkan efek kewajaran. Azas ini terjadi pola interaksi yang bersifat fungsional dan wajar. Namun demikian, pola hubungan berdasarkan manfaat ini hanya sementara dan bersyarat. Artinya apabila situasi telah berubah, maka kekuasaan akan menghilang. Dan yang terakhir, mempengaruhi berdasarkan prinsip. Mempengaruhi berdasarkan prinsip ini akan menghasilkan efek rasa hormat. Hasil yang diperoleh dari kekuasaan berdasarkan prinsip adalah kemitraan, sinergi, peningkatan kapasitas, serta penguasaan diri. Selanjutnya, pengaruh kekuatan dan politik terhadap perilaku dalam organisasi. Politik dan kekuasaan adalah sesuatu yang ada dan dialami dalam kehidupan setiap organisasi, tetapi agak sulit untuk mengukurnya. Namun, penting untuk dipelajari dalam perilaku keorganisasian, karena keberadaannya dapat mempengaruhi perilaku orang-orang yang ada di dalam organisasi. Politik dan kekuasaan tidak hanya terjadi pada sistem pemerintahan, namun politik juga terjadi pada organisasi formal, badan usaha, organisasi keagamaan, kelompok, bahkan pada unit keluarga. Politik adalah suatu jaringan interaksi antar manusia dengan kekuasaan diperoleh, ditransfer, dan digunakan. Politik dijalankan untuk menyeimbangkan kepentingan individu karyawan dan kepentingan manajer, serta kepentingan organisasi. Ketika keseimbangan tersebut tercapai, kepentingan individu akan mendorong pencapaian kepentingan organisasi. Heriawan Ahmad menyebutkan bahwa kekuasaan merupakan konsep yang berkaitan dengan perilaku. Kekuasaan dipandang sebagai gejala yang selalu terdapat dalam proses politik. Aktor paling berkuasa adalah aktor yang mampu mengumpulkan banyak sumber kekuasaan, dan hal ini tidak selalu merujuk kepada manajer. Memang, manajer mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengumpulkan sumber-sumber kekuasaan. Setidaknya, posisi manajer sudah mendapatkan 3 sumber kekuasaan, yaitu otoritas formal,
penggunaan struktur dan aturan, serta kendali pengambilan keputusan. Manajer yang tidak mampu mengelaborasi atau mengumpulkan sumber-sumber kekuasaan lainnya, ia akan kehilangan legitimasinya sebagai leader yang berakibat pada munculnya leader-leader bayangan dalam organisasi. Setiap aktor, termasuk manajer, menggunakan taktik dan strategi untuk mempengaruhi pihak lain dengan menggunakan sumber kekuasaan yang dimiliki. Secara deskriptif, taktik yang digunakan oleh para aktor dalam mempengaruhi aktor lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu koalisi dengan pihak lain untuk meningkatkan dukungan dan juga sumber daya. Yang kedua, menciptakan suasana, seremoni atau simbol untuk membentuk persepsi dan perilaku orang-orang sesuai dengan peran dan fungsinya. Yang ketiga, mentransformasikan kepentingan kita menjadi kepentingan pihak lain dengan mengubah persepsi dan tindakan pihak lain. Yang keempat, memperluas jumlah pemain yang terlibat dalam suatu isu yang menjadi kepentingan kita untuk mendapatkan perhatian yang jauh lebih luas. Yang kelima, melaksanakan negosiasi atau proses tawar-menawar dengan pihak lain yang bersinggungan dengan kepentingan kita untuk mendapatkan sebuah kompromi. Dan yang keenam yaitu memilih waktu yang tepat untuk setiap tindakan agar situasi yang dihasilkan dapat menguntungkan bagi pihak kita sebagai pihak yang mempengaruhi.